Iko. Tapi kan yang ini disimpan. Simpan lo. Sahabat Tunisa, selamat bergabung. Selamat bergabung teman-teman semuanya. Ada Elsa Maulida. Kita tunggu pemateri narasumbernya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, apa kabar? Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat ya. Apalagi kita udah berada di pertengahan bulan Ramadan, mungkin udah lewat, jadi semangatnya harus makin ditambah lagi. Nah mungkin teman-teman udah pada tahu nih hari ini kita bakal adain apa. Nah jadi kita hari ini bakal ada bincang online bersama Kosema Setia Muntai dan tentunya dengan narasumber yang sangat menginspirasi. Oke langsung aja kita undang narasumbernya. Oke, selamat bergabung kepada Bapak Irza Setiawan. Selamat sore, Pak. Sore, alhamdulillah. Jaringan mendukung. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Pak? Sehat, alhamdulillah. Baru habis mandi, seger. Iya. Gimana nih, Pak? Aktivitas Bapak selama bulan Ramadan, Pak? Boleh sharing ke teman-teman yang lain? Ya, tentunya Ramadan itu kan bulan Al-Quran. Kita punya target yang mudah-mudahan bisa hatam Quran dalam waktu 1 bulan. Dan kita maksimalkan. Kemudian kegiatan ya selain mengajar, seperti biasa kan kita daring kepada mahasiswa. Kemudian bimbing skripsi juga. Dan yang terbaru ini kita ada kegiatan meningkatkan literasi. Jadi semacam ada majalah gitu. Ini yang kita terapkan insya Allah setiap bulan sekali. Ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Maulida sendiri gimana kabarnya Maulida nih sebagai moderator? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, alhamdulillah ya. Oke, kita share sambil ngobrol aja ya, nyantai-nyantai aja gitu. Oke, mengenai materi kita, tema kita hari ini, Pak. Menurut Bapak, gimana nih, Pak, tentang tema kita hari ini? Oke, baik. Temanya itu kan adalah hubungan antara agama, kemudian kesehatan fisik dan mental. Pendekatan agama. Iya. Oke. Jadi intinya kalau dalam istilah psikologi ya, gangguan mental itu disebut sebagai psikometik atau psikometis, di mana ketika mental kita itu sedang down hubungan dengan gangguan fisik. Misalkan asam lambung naik kalau gugupnya luar biasa kan, atau mungkin kalau nyekipsah barangkali lambung tidak enak, gemeteran, gugup yang tidak beraturan dan sebagainya. Artinya ada memang hubungan antara gangguan fisik ini. Namun kalau kita kaitkan dalam hubungan agama, sebenarnya gangguan mental itu terjadi karena faktor masalah yang dia hadapi. Entah itu masalah yang berhubungan dengan pribadi dia ya, atau mungkin masalah yang ada hubungannya dengan aspek sosial. Jadi itu mungkin pengantar sekilas dulu ya buat Maulida. Ya.
Nah, jadi gimana nih Pak peran agama terhadap kesehatan fisik dan mental kita? Apalagi nih Pak, ketika uh, di bulan Ramadan, bulan yang cocok sekali untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di satu sisi yang lain kita juga selalu menemui yang namanya cobaan yang akhirnya berdampak pada mental kita. Terus akhirnya juga kita akhirnya kepikiran dan berdampak kepada fisik kita. Nah, itu gimana tuh, Pak? Baik, intinya puasa itu adalah hal yang sangat menyehatkan, ya, dimana dulunya kita tidak teratur untuk mengisi lambung kita dengan makanan, sekarang ada waktu jeda lambung kita untuk beristirahat lewat berpuasa. Artinya kan kita menahan lapar. Kalau hubungan antara agama dengan fisik ya, mohon maaf kalau kita ngomong makanan sedikit ya, karena memang perut ini kan adalah sumber penyakit biasanya. Kalau kita tidak terampil dalam menjaga pola makan, artinya kita makan terus tanpa ada jeda, maka itu akan jadi sumber penyakit. Nah, hubungan agama itu ada di surah Al-Baqarah ayat ke-168. Allah berfirman, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah makanan yang halalan thayyiban. Jadi bukan cuma halal tapi juga baik ya. Artinya ya kita berusaha menjaga fisik kita itu dengan makanan-makanan yang halal dan juga thayyib. Kenapa halal dan thayyib? Karena memang seandainya kita mengisi tubuh kita dengan makanan yang tidak jelas hukumnya atau mungkin makanan yang haram, itu akan berpengaruh terhadap fisik kita. Memang secara fisik tidak perlu kelihatan, tapi intinya itu akan berpengaruh terhadap roh kita. Nah, ketika ada orang yang dia makan makanan yang tidak halal, entah itu dari sumber-sumber yang tidak jelas kehalalannya ya, itu akan berpengaruh terhadap perilaku dia. Bisa jadi dia hatinya akan tertutup atau mungkin telinganya akan susah untuk diberikan nasihat, dan tentunya ini akan berpengaruh terhadap aspek mental. Jadi yang pertama, kalau kita berhubungan dengan makanan yang fisik agama ya, itu ada di Al-Baqarah ayat ke-168, kita diperintahkan untuk makan makanan yang halalan thayyiban ya, artinya halal dan baik. Namun apakah hanya sebatas itu kita makan saja? Tentu ada batasannya. Itu di Al-Quran surah Al-A'raf ayat ke-31. Wala tusrif, artinya jangan berlebihan. Nah, artinya kita memang diperbolehkan makan makanan yang halal, tapi tetap jangan berlebihan. Nah, kalau berlebihan, ya otomatis nanti itu juga akan membentuk sebuah penyakit yang berpengaruh terhadap fisik kita. Karena biar bagaimanapun, ada sumber makanan yang memang digunakan untuk tubuh kita, ya bergizi, dan juga ada sumber pernapasan yang harus kita jeda. Jangan sampai kita terlalu banyak sehingga nanti kita susah untuk bernapas. Jadi ada hubungannya ya. Kalau secara fisik itu surah Al-Baqarah ayat 168 dan Al-A'raf ayat ke-31 itu fisiknya. Begitu Maulida. Nah, lalu Pak, gimana nih kalau misalkan tentang coba ya. Ya, Pak. Ya. Silakan. Bagaimana kalau misalkan ini kan kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terus cobaan-cobaan yang datang ke diri kita gitu Pak. Akhirnya kita jadinya malas untuk beribadah. Nah, itu seperti apa, Pak? Oke. Kalau kita hubungkan dengan tema hari ini, malas itu manusiawi ya. Karena biar bagaimanapun setiap manusia yang normal itu ada jeda-jeda malas. Nah, saya pun juga kadang-kadang bisa malas. Tapi kalau kita coba hubungkan apa itu obat malas? Obat malas itu adalah mengerjakan apa yang kita malasi. Kalau kita kerjakan apa yang kita malasi, sedikit demi sedikit, maka unsur rasa malas itu akan terminimalisir ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berhubungan dengan aspek ibadah, coba kita pikirkan aspek-aspek keutamaan apa yang akan kita dapatkan
ketika kita melakukan hal ini. Nah, itu bisa menjadi pemicu semangat kita untuk melakukan aktivitas ibadah, dan lambat laun malas itu akan semakin berkurang. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentunya kita harus punya target. Misalkan Ramadan itu kan bulannya Al-Quran. Nah, kita punya target, misalkan 1 bulan itu hatam Al-Quran. Nah, coba kita cari metode-metode agar bisa targetnya tercapai. Contoh ya, kalau saya boleh berbagi tips atau metode, dalam setiap sholat 5 waktu, kalaunya kita 2 lembar saja sehari, setiap sholat 5 waktu ya, maka dalam sehari itu kita mendapatkan 10 lembar. Al-Quran ada 30 juz. Jadi kalau kita istiqomah setiap 5 waktu 2 lembar saja, 2 lembar itu paling sekitar 10 sampai 15 menit, nggak sampai ya. Kalau kita istiqomah, maka metode ini bisa kita gunakan, insya Allah kita akan hatam Al-Quran. Jadi intinya untuk mengusir rasa malas itu adalah yang pertama, ya kita kerjakan apa yang kita malasi ya. Yang kedua, kita coba cari, telusuri apa faidah-faidah yang kita lakukan dari ibadah itu. Yang ketiga, tentunya kita harus punya metode agar target kita bisa terpenuhi. Seperti itu ya, Maulida. Ya, baik Pak. Nah, mungkin Pak kita kasih kesempatan untuk teman-teman nih Pak bertanya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang pengen kan, jadi bisa langsung dijawab oleh Bapak selaku narasumber kita hari ini. Oke, teman-teman yang mau bertanya boleh nih tulis pertanyaannya di kolom komentar untuk dijawab langsung oleh narasumber kita hari ini. Ya, Maulida nih lagi di kampus atau di rumah nih posisinya? Di rumah, Pak. Oh, di rumah, alhamdulillah. Panitia yang lain mungkin di rumah masing-masing ya mungkin. Alhamdulillah bergabung dengan di tempat yang berbeda-beda. Ya, inilah teknologi ya, kita bisa saling sapa, saling silaturahmi meskipun tidak dalam satu ruangan yang sama. Ya, silahkan kalau ada ya. Insya Allah kalau Bapak bisa jawab, Bapak jawab ya. Insya Allah. Mungkin belum ada pertanyaan nih Pak dari teman-teman. Kita tunggu dulu, mungkin sebentar lagi ada yang bertanya. Kalau mau curhat nggak Bapak juga nggak masalah ya. Curhat tentang apa gitu, silahkan. Nah, ada dari Gina Astuti tuh, sahabat saya. Iya Pak, ini katanya tips semangat berkegiatan di bulan puasa. Gimana tuh Pak? Oke, kegiatannya tentunya bisa kita bagi menjadi 2 ya. Ada kegiatan dalam aspek ibadah yang memang ini adalah hal yang kita gali, kita cari, karena faidah amal ibadah kita luar biasa berlipat di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan yang berhubungan dengan aspek sosial. Nah, kita fokus kepada kegiatan agama dulu ya. Tentunya kita harus bisa mempunyai metode seperti yang saya sebutkan tadi, manajemen waktu ya. Biasanya kan tips yang paling mudah itu adalah kita bikin pola, pagi itu kita akan ngapain, siang ngapain, sore ngapain, malam ngapain. Nah, kalau berhubungan dengan aspek ibadah, tentunya bangun tidur itu kita punya pola sendiri. Apa itu? Makan sahur ya. Makan sahur yang tentunya itu akan membantu kita dalam aktivitas fisik kita selama berpuasa. Kemudian pagi itu bisa diisi dengan istighfar, karena istighfar yang baik itu adalah istighfar yang ketika sahur ya. Nah, sambil menunggu untuk azan salat subuh. Nah, ini tergantung keadaan teman-teman ya. Kalau memang keadaan teman-teman itu adalah yang merasa agak ngantuk gitu ya, maka bikinlah sebuah pola makan sahur itu jangan terlalu awal bangunnya. Dikhawatirkan kan kalau kita makan sahur waktu subuh masih lama malah ketiduran gitu. Jadi kalau bisa kita bikin jeda setelah makan sahur, nanti kita bisa semangat dalam sholat subuh berjamaah. Kemudian nanti
siangnya, sorenya, malamnya, bisa kita isi dengan aktivitas-aktivitas ibadah. Ya, seperti tadi di habis sholat 5 waktu kan kita punya metode. Jika kita 2 lembar Quran kita baca, setiap 2 lembar, 5 waktu 10 lembar, 1 juz tuh. Nah, 2 lembar itu hanya sekitar 10 menitan. Kalau biasanya kan, kalau kita ngaji itu. Nah, ini bukan bikin pola waktu ya, kalau berhubungan dengan kegiatan ibadah. Nah, kalau berhubungan dengan kegiatan sosial atau kegiatan lainnya, misalkan tugas kuliah nih, misalnya kan daring ini kan itu agak ini kan tugas-tugas ya. Nah, kita juga punya target, terutama Gina Asut kan sudah semester 8 atau 7 ya lupa nih. 8 mungkin ya, yang sedang masa-masa skripsi nih. Mungkin kita bisa isi nih minimal 1 jam dalam sehari kita harus merevisi skripsi kita atau mungkin punya target menyelesaikan skripsi kita atau mungkin tugas-tugas kuliah kita. Karena biasanya kan bulan Ramadan itu yang paling dihindari itu adalah terlalu banyak tidur. Karena kalau tidur terus ya itu akan berpengaruh terhadap aktivitas fisik. Jadi ya tidur itu intinya sewajarnya saja, karena kalau kita terlalu banyak tidur, nanti selain kegiatan amal ibadah kita jadi terganggu, kegiatan lain juga akan menjadi terganggu ya. Maksudnya mungkin teman-teman bisa menjalani skripsi nih. Nah, seperti itu ya. Iya. Gimana Kak Gina Astuti? Ya. Oke, ini ada pernah jalan-jalan ya sama Gina ini, pernah jalan-jalan. Oh, semester 6 ya Gina ya. Dulu pernah sama Gina Astuti ini ke Banjarmasin dulu. Sama teman-teman mahasiswa yang lain. Ya. Ya, silahkan yang lain kalau ada ya. Silahkan Maulida. Yang ingin bertanya lagi bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita pilih ya pertanyaannya. Oke, ini ada dari Norisa. Gini pertanyaannya nih Pak. Bagaimana nih Pak cara kita menghadapi bulan puasa ini supaya tidak terbawa emosi? Kan saya pernah mendengar marah bisa batalkan puasa. Jadi gimana nih Pak? Baik, memang seperti ini ya, ketika ada kalau jawaban sederhana gampang, jangan marah, titik gitu kan. Itu sederhana jawabannya ya, jangan marah. Tapi intinya memang ada gini ya, ketika ada pertengkaran maka jawabannya saya sedang berpuasa. Nah, marah itu adalah kondisi psikologis di mana dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Kalau kita coba masuk ke dalam orang yang marah dan coba kita pikirkan orang yang marah itu, bahkan pemarah itu sendiri dia tidak sependapat atau mungkin tidak suka dengan sifat dia yang marah-marah ini. Nah, hanya saja barangkali dia sedang berada dalam titik yang lemah sehingga belum bisa mengendalikan dirinya. Nah, tugas kita adalah ketika ada orang yang dia marah-marah, maka gini ya, kalau api ketemu api itu kan akan semakin membara, akan semakin luas jangkauan bakarannya. Namun jikalau api ketemu dengan air, maka lambat laun api ini akan mereda. Anjuran dari agama adalah ketika emosi kita sedang memuncak, maka cobalah untuk mengambil air wudhu. Karena wudhu itu akan bisa mendinginkan suasana dan juga akan membuat secara psikologi kita akan lebih tenang dan tentram ya. Tentunya kita coba lihat dulu aspek penyebabnya apa. Ya, apa yang menyebabkan dia marah. Nah, jikalau bisa diselesaikan dengan cara yang bijak, maka itu akan lebih efektif ya. Intinya gini, ketika kita menghadapi teman yang marah, jangan sampai kita memancing emosinya lebih tinggi lagi. Apalagi di bulan Ramadan, cukup jawabannya saya sedang berpuasa. Nah, insya Allah itu akan meredakan marah yang bersangkutan. Nah, seperti itu ya, Maulida. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi nih Pak dari teman-teman. Dari Ansari Rizky 81.
Assalamualaikum. Selamat sore, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ulun Muhammad Rizky izin bertanya tuh bagaimana cara mengatasi anak milenial yang mana di bulan puasa melakukan balap liar, bukannya mendekatkan diri pada agama. Nah, itu gimana, Pak? Oke. Balap liar ya. Tentunya setiap manusia punya bidang keahliannya masing-masing atau mungkin punya hobi yang masing-masing. Ada mungkin yang dia hobinya itu adalah menguji mental dia atau mungkin menguji keberanian dia lewat balapan ya. Dan kalau kita hubungkan dengan aspek olahraga, memang ada olahraga bidang sport tersendiri ya, yang berhubungan dengan balapan tersebut. Nah, aspek atau mungkin hobi akan lebih positif jikalau disalurkan kepada hal yang benar atau mungkin jalan yang benar. Misalkan memang ada semacam fasilitas yang diperuntukkan untuk hobi balapan tadi. Tentunya dengan tingkat keamanan yang terjamin dan juga ada lapangan tersendiri sehingga secara kegemaran itu bisa disalurkan ke hal yang positif. Nah, jikalau memang ini adalah balapan liar, maka saya rasa sebagai sesama manusia ya, cobalah kita isi aktivitas atau mungkin waktu kita ke hal-hal yang lebih positif ya. Karena biasanya kegemaran itu akan disalurkan secara psikologi ya, jikalau dia mendapatkan aktivitas atau mungkin hobi yang membuat dia menyenangkan. Nah, mungkin pelan-pelan bisa kita alihkan, entah itu dengan olahraga di bidang yang lain ya, atau barangkali dengan cara perbanyak membaca buku ya. Dan intinya hal-hal yang bermanfaat. Bahkan boleh juga kita salurkan misalkan kepada klub motor yang memang dia positif. Misalkan kan saat ini ada semacam perkumpulan biker susubuhan, di mana mereka itu adalah klub motor yang memang tujuannya itu adalah dari masjid ke masjid untuk sholat subuh. Memang secara fisik mereka adalah klub motor gitu ya, tapi aktivitasnya adalah aktivitas-aktivitas yang memang penuh dengan manfaat, seperti biker susubuhan kan, atau mungkin biker yang berhubungan dengan pemberian tausiah kan dari lokasi ke lokasi dan lain sebagainya. Intinya itu ya. Kalau itu memang sebuah kegemaran, sebuah hobi ya. Tapi jika kita salurkan ke dalam hal yang positif dan sesuai dengan jalurnya, maka itu bisa disalurkan. Nah, saran saya adalah ini adalah bulan Ramadan, karena memang tadi kan pertanyaan tadi kan adalah bagaimana tentang orang yang balapan liar di bulan Ramadan. Nah, fokuskan saja dulu kita kepada aktivitas bulan Ramadan ini, di mana amal ibadah luar biasa berlipat dan tidak menjamin kita tahun depan apakah bisa ketemu lagi atau tidak dengan bulan yang mulia ini. Jadi kita fokuskan kepada hal-hal ibadah. Insya Allah nanti setiap kegemarannya itu akan beralih kepada hal-hal yang positif. Nah, seperti itu ya, Maulida. Oke. Nah, mungkin kali ini Pak ada 3 penanya nanti yang akan kita undang, yang langsung bertanya nih Pak Bapak. Jadi nanti yang 3 orang ini akan mendapatkan door prize dari kita. Jadi siapa nih yang mau bertanya secara langsung dan nanti kita undang? Silakan bergabung nanti. Mudah-mudahan jaringan mendukung ya. Ada ini banyak pertanyaannya, ada yang mau langsung bertanya. Ada Muhammad Rapei nih. Oh iya, ini ketua Kosema ya kalau nggak salah ya. Ketua panitia ya. Pelaksana nih Pak. Ketua pelaksana, oke. Oke. Silakan. Keluar. Wajahnya udah keluar ya. Maaf,
Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk bergabung. Oke, silahkan saudara Tadi. Terima kasih Maulida atas kesediaannya untuk memberikan saya bertanya. Sebelumnya terima kasih juga Bapak atas ilmunya pada kali ini. Saya ingin bertanya nih Pak, kan Bapak puasa itu adalah suatu kewajiban bagi umat Muslim untuk melaksanakannya. Namun kenyataannya Bapak masih banyak orang-orang yang belum melaksanakan puasa tersebut. Nah, itu apalagi Bapak kebanyakannya itu bebuhan remaja atau generasi muda yang kurang paham bahwa puasa itu adalah kewajiban bagi umat Muslim. Lantas, bagaimana cara kita sebagai generasi muda juga untuk memberikan nasihat kepada sesama kita atau sesama umur kita, Bapak, atau generasi muda kita? Itu aja, Bapak. Terima kasih. Oke, Pak, boleh langsung ditanggapi ya. Iya. Oke. Memang puasa itu adalah hukumnya wajib ketika di bulan Ramadan ya. Meskipun ada juga puasa-puasa sunnah, entah itu Senin Kamis, puasa Daud, atau mungkin pertengahan bulan. Nah, namun tentunya meskipun ini hal yang wajib, ada macam hukum yang memang dia diperbolehkan tidak berpuasa atas dasar keadaan-keadaan tertentu. Misalkan dia sedang sakit, atau mungkin dia sedang musafir ya, dalam perjalanan, maka itu hukum wajibnya gugur, dia boleh membatalkan puasanya, tapi tetap dibayarkan puasanya di hari-hari yang lain. Berapa banyak dia bolong di hari-hari yang lain. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi ya, remaja dia tidak puasa. Sebenarnya puasa ini bisa menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan ketika kita dididik dari dini, dari kecil, mungkin dari anak-anak TK untuk berpuasa, meskipun oleh orang tua kita itu hanya setengah hari ya. Tapi ketika dari anak-anak dia bisa full time sampai maghrib, maka pola ini akan menjadi habit dan akan menjadi terbiasa sampai dia remaja atau mungkin dewasa ya. Nah, ini adalah permasalahan berhubungan habit itu sendiri atau mungkin kebiasaan kita itu sendiri ya. Remaja yang barangkali dia tidak puasa, meskipun secara aspek fikihnya itu dia bukan musafir, dia tidak sakit. Jadi yang pertama belum menyusun kebiasaan diri dia ya. Kemudian dia secara ini masih meremehkan apa itu yang namanya puasa. Maka Keluarkannya mau dijengolkan. Ikan sehat yang baik ya, karena memang puasa itu bukan cuma puasa lapar, itu adalah puasa seluruh aspek dari kegiatan tubuh kita. Jadi bukan cuma yang harus jadi bisalah kita dekati, karena teman kita ini kan beda-beda wataknya. Mungkin ada teman kita yang lebih mudah dia dinasehati secara langsung, secara komunikasi antar teman ya, yang memang lebih bisa. Mungkin ada juga yang memang dia bisa dinasihati secara langsung. Nah, bisa kita gunakan media secara langsung, entah itu lewat men-share tulisan-tulisan yang berhubungan dengan puasa, atau yang berhubungan dengan faidah, mungkin fadilah puasa. Karena secara komunikasi akan lebih efektif jikalau kita awali sampaikan dengan keutamaannya dulu, atau mungkin manfaatnya apa dulu yang berhubungan dengan puasa ini. Nah, jika kita awali komunikasi dengan keutamaan itu, maka akan lebih
mudah dalam hal masuk ke dalam pikiran dari teman kita tadi. Nah, intinya metodenya berbeda-beda ya. Kalau memang teman kita ini lebih mudah secara komunikasi, ya bisa secara komunikasi. Tapi memang jikalau teman kita ini memang dia tidak mudah secara komunikasi, kita bisa menggunakan ya chat tulisan, video, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Siap Bapak. Terima kasih Bapak ilmunya. Oke, gimana Rap? Paham, sangat paham. Terima kasih. Sama-sama ya. Ini ada lagi nih yang mau bertanya Pak. Ada I_Yong. Jadi kita undang untuk bergabung, langsung bertanya kepada narasumber kita. Ya, silahkan. Mudah-mudahan jaringan mendukung ya. Iya. Oke, kita tunggu dulu nih Pak. Ya. Ini belum aktif. Mana nih? Sepertinya kendala jaringan mungkin ya. Mudah-mudahan bisa tersambung. Oke, Kak Ayong tadi ada. Oh, alhamdulillah. Ya, ada. Oh, ada Ahyan ya. Iya Pak. Ya, Ahyan. Calon bupati nih. Amin. Ini suaranya terdengar jelas saja lah Kak. Pak. Jelas sekali. Oke. Ya. Oke, Kak Asyid, perkenalkan nama, terus langsung bertanya ke narasumber kita hari ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Selamat sore moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Dulu saya juga mau ucapin ke teman-teman yang gabung di room juga selamat berpuasa. Kuat-kuat puasanya karena bentar lagi kita akan menghadapi hari raya. Ya. Oke Pak. Karena kita berbicara tentang pemuda, tentang remaja. Ini sebenarnya lebih ke sharing Pak. Karena saya sering santai-santai bareng teman, sekarang nongkrong-nongkrong, ngabuburit. Kadang gini Pak, ada kadang konteks-konteks yang ada di kalangan remaja itu tentang sebuah kayak permasalahan kayak itu. Kadang banyak permasalahan-permasalahan di situ Pak. Salah satunya gini Pak, saya mau dengar pendapat Bapak mengenai pemuda, dia memang beribadah Pak, tapi kadang dia juga bermaksiat Pak. Nah contoh kayak gini Pak, dia kan puasa Pak, tapi dia saat dia berpuasa dia juga anggaplah dia pacaran Pak. Kalau pacaran kan kayak kita tahu, kalau berkendara berdua, habis makan berdua, saling tatap menatap, padahal belum muhrim kan Pak. Nah itu Pak, anggaplah seperti itu. Habis itu ada juga orang misalkan sholat, tapi kalau dia misalkan sholat, dia masih aja tetap kayak berdusta, masih aja kayak ngebully teman kayak itu Pak. Kan itu juga termaksud kayak mendatangkan dosa. Padahal dia sudah beribadah Pak. Saya mau pendapat Bapak tentang itu. Kemudian ada satu pertanyaan lagi Pak. Jadi seperti ini. Kadang saya dengar kata teman begini. Ini memang terjadi ya Pak ya. Kalau tidak sholat, maka puasanya itu sia-sia ya. Gitu Pak. Itu jelas ya Pak ya. Tapi kadang ada juga seperti ini, karena hal tersebut malah mindsetnya seperti ini Pak. Kan kalau puasa tidak sholat itu sia-sia, mending gak perlu puasa deh ya katanya Pak. Karena dia memang gak sholat Pak. Jadi malah dia
mindsetnya mending nggak puasa Pak, karena dia memang gak salat. Itu Pak. Kadang di remaja ada orang yang seperti itu Pak. Tapi jujur kalau dari saya, kalau dengar seperti itu, memang gak bisa langsung dipatahkan Pak mindsetnya. Saya ingin dengar pendapat Bapak mengenai mindset orang yang seperti itu, pemuda yang seperti itu. Bagaimana cara kita, mungkin lebih ke tips ya Pak ya, bagaimana cara agar mindsetnya seperti itu dapat dipatahkan Pak. Mungkin itu aja Pak pertanyaan. Mohon maaf agak panjang Pak ya. Iya. Baik. Boleh Pak. Oke. Kalau boleh saya sederhanakan, tadi pertanyaannya itu ada 3 aspek. Yang pertama yang berhubungan dengan pemuda yang ibadahnya maksiat jalan, ya. Yang pertama. Yang kedua berhubungan dengan ibadah sholat, ya. Tapi kelakuannya, sholat tuh iya, tapi kelakuannya tidak berdampak kepada kelakuan sosialnya, ya. Yang ketiga, mindset yang berhubungan dengan jikalau dia puasa tapi tidak sholat, maka puasanya itu sia-sia, maka mending tidak usah puasa, ya. Itu mungkin 3 aspek pertanyaan itu. Dan Iya, Pak. akan saya jawab secara pelan-pelan ya dari 3 aspek itu. Yang pertama, memang selaku hamba Allah, kita tidak akan luput dari yang namanya dosa, ya. Jadi pun ya, setiap manusia itu tidak akan luput dari yang namanya dosa. Nah, pendosa yang terbaik adalah pendosa yang dia menyadari apa aktivitas dosanya dan langsung dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti At-Tahrim ayat 8, tubu ilallahi taubatan nasuha. Apa itu taubat? Taubat itu adalah dia yang pertama menyesali dulu aktivitas atau mungkin dosa yang sudah dia lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia berazam untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi, ya. Dan tentunya selama nyawa masih di kandung badan, selama napas kita belum sampai tenggorokan, ya, mumpung kita masih ada kesempatan untuk hidup, ya, perkara dosa itu adalah perkara yang kita tutup-tutupi. Karena aneh juga orang yang bangga dengan dosa. Misal, oh saya punya ini nih, kita jalan-jalan nih, kita itu kan aneh kalau dia bangga dengan dosa kan. Nah, intinya dosa itu harus kita sembunyikan, kita tutupi, dan kita menatap masa depan lah. Karena biar bagaimanapun hidup itu seperti sebuah buku, ya. Sekelam apapun masa lalu kita, di depan kita masih ada lembaran putih bersih yang bisa kita isi dengan kebaikan. Itu yang pertama, artinya kalau ada memang pemuda ibadah iya, maksiat jalan juga, ya bagaimana caranya kita meminimalisir dosa kita itu dengan bertobat sungguh-sungguhnya. Karena memang tipsnya itu adalah kita menyesali dosa kita dulu. Yang kedua, berazam tidak mengulangi. Yang kedua tadi, ada orang yang dia sholat, tapi kelakuannya itu masih tidak seperti orang yang sholat. Seperti ngomongin orang, ya. Atau mungkin dia suka menggibah orang. Padahal dia ahli sholat, ya. Memang ada perpaduan antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Orang yang dia bisa mengamalkan sholatnya itu akan beraspek kepada hablum minan nasnya juga. Karena ini ya, sholat itu kan adalah sebuah media kita untuk kesehatan fisik juga dan juga ketentraman dari mental kita. Orang yang dia ahli sholat, di mana dia sholat itu banyak bacaan-bacaan Quran di dalamnya, lisannya digunakan membaca Quran, berpikir, sangat aneh jikalau di luar dia ngomongin orang, ya. Jadi aspek ini masih belum berdampak kepada aktivitas sosial. Jadi bukan sholatnya yang salah, tapi cara dia memanifestasikan ibadah dia kepada lingkungan sosial itu. Jadi memang perpaduan itu penting. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Bahkan dalam Quran kita berbicara wa qulum birizqihi.
dan menambahkanlah sebagian rezeki. Nah, menafkahkan sebagian rezeki itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini ada aspek hablum minallah kita. Hablum minasnya juga ada. Ketika kita menafkahkan sebagian rezeki kita, itu akan membuat orang-orang yang mendapatkan sedekah dari kita akan terbantu. Dan tentunya orang yang pertama kali bahagia adalah orang yang membantu orang lain. Jadi bayangkan aja, kita kalau bantu orang lain tuh kita pasti akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa kalau kita memang pribadi yang ikhlas. Jadi itu intinya ada perpaduan antara Allah dan yang ketiga tentang mindset ya, mindset dan sholat. Orang puasa tapi nggak sholat, sia-sia puasanya ya, mending nggak puasa gitu kan. Tadi pertanyaannya, mindsetnya adalah gini ya, sholat itu adalah ibadah yang pertama kali dihisab. Jadi kalau sholatnya benar, sholatnya bagus, itu akan berarti kepada puasanya juga ya, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Nah kalau ada mindset seperti ini, kita puasa tapi nggak sholat ya, artinya dia masih belum terampil dalam memaknai puasa sendiri itu apa. Puasa itu adalah bagaimana kita menahan diri bukan hanya sebatas makan dan minum, tapi kita juga bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai beduk maghrib. Selain makan minum, kita juga menjaga nafsu-nafsu kita yang memang negatif ya sampai ba'da maghrib. Nah, wujud puasa itu adalah wujud dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholat itu adalah ibadah utama setelah syahadat. Jadi ada hubungannya ya. Jadi kalau ada yang memang dia mindsetnya itu, wah mending nggak usah puasa deh, sholat aja. Nah artinya dia masih belum terampil dalam memaknai apa itu puasa itu sendiri ya. Tapi intinya gini ya, kalau memang ada teman yang seperti itu ya kita pelan-pelan dalam memberikan masukan, karena memang ada orang yang dia dinasihati itu langsung masuk, ada juga mungkin orang yang dinasihati langsung berontak berontak langsung marah-marah. Nanti ada media yang baik, kira bagaimana metodenya agar tujuan kita dalam memperbaiki teman kita ini bisa sampai kepada yang bersangkutan. Nah gitu ya, saudara Ahyan Hidayani. Siapa? Halo. Berapa nih Ahyan? Semester 4 ya? Pak. Semester 4 Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah semester 4 ya. Oke. Iya Pak. Gimana Kak Ahyan jawabannya? Ya, terima kasih Pak Irja sudah mau sharing-sharing. Saya juga sharing tadi Pak. Soalnya memang itu unik kadang Pak, kalau nongkrong-nongkrong bareng teman tuh kadang cerita-cerita unik tuh keluar Pak. Seperti itu. Jadi rasanya senang Pak bisa sharing sama Bapak, dapat silaturahmi walau masih di online ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya Pak. Terima kasih banyak juga kepada moderator ya. Nah, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Yang lain mungkin ada, Maulida? Mungkin satu orang lagi Pak kita undang untuk langsung bertanya kepada Bapak nih. Ada Marfuah 12. Oke, silahkan kita undang dulu nih Marfuah. Oke, kita undang Marfuah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak. Sore. Ya, Nah, terima kasih banyak nih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Ya, jadi Pak, sebelumnya ini ulun perkenalkan diri dulu. Nama ulun Marfuah dari Universitas Lambung Mangkurat, baru semester 2 Pak. Allah ULM ya. Nggih Pak. Nah, jadi kan Pak, ini kan temanya luar biasa sekali nih Pak, tentang pendekatan agama pada kesehatan fisik dan mental pada kaum milenial. Nah, jadi Pak yang saya ingin tanyakan itu,
bagaimana nih Pak? Ini kan berada di akhir semester gitu Pak. Biasanya kan banyak banget tuh tugas-tugas itu kan berdatangan gitu Pak. Nah, gimana nih Pak tips untuk menghadapi stres terhadap tugas kuliah pada bulan puasa ini Pak? Nah, itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak. Iya, luar ya, silakan Pak dijawab. Ya, oke. Langsung ya. Berhubungan dengan tugas kuliah ya, memang kalau kita lihat secara konektivitas ya, pertemuan secara langsung dengan daring itu barangkali beban tugas kuliah mungkin lebih banyak daripada aktivitas kuliah yang kita tetap muka ya, karena memang itu untuk mengisi kekosongan ya. Dosen itu memang berbeda-beda. Ada mungkin dosen yang dia hobi banget memberi tugas ya. Juga mungkin dosen-dosen yang memang dia tidak terlalu memberi tugas. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi ya. Biasanya target. Misalkan dosen A memberikan sebuah tugas, targetnya dikumpul paling lambat sebulan kemudian. Atau mungkin minggu kemudian. Nah, jadi kita bikin list tuh target tersebut. Misalkan dosen A itu adalah dosen yang memberikan tugas dalam waktu 1 minggu dari tanggal segini sampai tanggal segini. Nah, setelah kita bikin list target tersebut, dari 24 jam itu, setidaknya kita sediakan waktu 1 jam atau mungkin setengah jam yang kita fokus. Tidak ada interaksi dengan teman-teman ya, tidak ada interaksi dengan yang mengganggu fokus kita. Bisa kita tugas ya. Nah, kalau saya pribadi biasanya zaman kuliah dulu ya, kenapa skripsi itu bisa cepat selesai? Ya dalam sehari itu saya target 1 jam di dalam kamar untuk menyelesaikan skripsi yang memang tidak boleh diganggu siapa saja itu. Jadi kita fokus ya gitu. Nah, jadi memang tidak bisa dipungkiri ya kalau di zaman daring ini barangkali tugas kuliah makin menumpuk ya, kita bikin target aja list-listnya A, B, C, D sebagainya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jikalau memang tugas tersebut membutuhkan referensi yang banyak, referensi yang kuat ya, maka kita bisa cari data dulu kira-kira buku-buku apa saja yang menunjang agar tugas kita tersebut itu lebih maksimal dalam pengerjaan. Misalkan kan untuk mencari buku itu bisalah bukan cuma bukti fisik, sekarang kita mengunduh secara PDF yang memudahkan kita dalam hal membaca buku tersebut kemudian tersalurkan ke dalam tugas kuliah kita ya. Jadi selain kita menyimpan waktu yang tadi kita coba kumpulkan juga referensi-referensinya. Itu kalau tugas yang berhubungan dengan makalah. Nah, kalau tugas yang berhubungan dengan presentasi, nah tentunya ada lagi kan tambahannya, mungkin kita bikin slide presentasi, barangkali kita akan bikin video ya. Barangkali kan video kan sekarang kan mahasiswa kan karena daring. Nah, kita juga harus menambah juga barangkali apakah paket saya, kota saya atau mungkin wifi saya itu mendukung atau tidak. Nah, kapan presentasinya dan kita minimal sehari sebelum kita presentasi ya, yang berhubungan dengan slide presentation sudah siap, kemudian juga yang berhubungan dengan apa yang kita sampaikan, referensi juga sudah siap. Nah, jadi sederhananya adalah kembali kepada kita dalam manajemen waktu kita ya. Oke, kalau boleh tahu LM Marfuah sudah semester berapa nih? Baru semester 2, Pak. Jadi sudah pernah tatap muka atau belum pernah? Belum melihat kampus, belum melihat ketemu teman-teman. Oke, saya juga punya ponakan semester 2 juga mungkin di OLM ya, keponakan mungkin seusia kamu mungkin ya. Oh, tinggi. Iya. Makasih ya Marfuah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tinggi, Pak. Jawaban narasumber kita tadi Marfuah bisa dipahami? Alhamdulillah sangat bisa dipahami kepada atas penyampaian Bapak. Jadi Pak, pada intinya itu tergantung manajemen kita supaya kita tidak stres ya Pak. Iya, karena gini, kalau kita tidak terampil dalam mengelola waktu, akan berdampak kepada aktivitas tugas kita yang dan
tentunya bukan cuma fisik yang akan bermasalah. Ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak kepada Bapak dan pada moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk 3 pemain yang live tadi nanti bisa kirimkan bukti acara kita hari ini untuk pengambilan door prize. Nanti bisa dikirimkan di akun Instagramnya Kosemastia Amuntai.id ya. Kalau boleh saya ini Maulida, boleh nggak saya juga memberikan door prize dari saya pribadi, boleh nggak? Boleh Pak, boleh sekali. Hubungi panitia ya, khusus dari saya door prize nanti. Ya, kita panitia ya, memberikan door prize ya. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama ya. Mungkin ada lagi nih pertanyaan-pertanyaan yang lain. Mungkin saya pilih nih ada dari Andres Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andres Saputra izin bertanya Pak, apakah boleh Pak dan apa hukumnya ketika kita melakukan pengobatan pada saat berpuasa dengan melakukan suntik? Nah, gimana tuh Pak? Baik, karena ini kaidah fikih, saya harus berhati-hati ya dalam menjawabnya karena memang sepengetahuan hal pengobatan, tapi ini jangan ditelan langsung ya, maksudnya jangan diambil langsung jawabannya karena ini kaidah fikih ya. Sepengetahuan saya, selama itu berhubungan dengan aspek kemaslahatan manusia ya, misalkan kalau nggak diberi obat, maka akan berakibat hal-hal yang tidak menyenangkan ya, maka itu diperbolehkan atau dimubah ya untuk suntik seperti itu. Tapi jawaban saya ini jangan langsung diambil secara masak ya, karena ini berhubungan dengan kaidah fikih yang tentunya ada ulama-ulama kita yang lebih memahami secara dalil-dalilnya seperti apa ya. Tapi kalau menurut pendapat saya pribadi, selama itu menjadi maslahat ya, kalau nggak diberikan itu akan berbahaya bagi yang bersangkutan, maka mau tidak mau itu harus dilakukan. Nah, seperti itu ya. Ya. Mungkin boleh satu lagi nih Pak pertanyaan, kita lihat dulu. Ada lagi. Mungkin ada dari Nona.yw. Nah, katanya nih Papa, boleh lah yo pas bulan puasa kita posting makanan yang kita jual, takut berdosa kalau mengacari orang, Pak. Nah, gimana tuh, Pak? Baik. Innama a'malu binniyat. Tergantung niat kita, ya. Jadi gini, memang kalau bisnis secara online, tentunya para penyimak itu sudah sangat memahami bahwa akun ini adalah akun yang memang berhubungan dengan online shop atau mungkin akun yang memang digunakan untuk berjualan. Jadi mau tidak mau, postingannya itu pasti postingan yang berhubungan dengan produk yang dia jual. Nah, intinya kalau menurut saya ya, selama akun kita itu adalah akun yang memang untuk all shop dan memang secara keterangan itu adalah memasarkan produk kita, itu tidak mengapa ya, karena tujuan kita adalah berbisnis secara halal ya, dan perkaranya kan para penyimak itu ada yang dia kalau bahasa Banjar itu kan kacar ya itu sebagainya ya, maka itu bisa digeser layarnya ya. Tapi kalau orang yang sudah dia terbiasa dalam menjalankan aktivitas puasa, maka insya Allah postingan makan itu tidak akan mengganggu dia ya, karena memang sudah menjadi habit berpuasa gitu. Nah, tentunya saya sangat mengapresiasi teman-teman kita yang dia berbisnis, berusaha ya, dan menggunakan media teknologi zaman sekarang, ya mudah-mudahan usahanya lancar ya, dan intinya ya kalau saya pribadi tidak masalah, tidak mengapa ya bagi orang-orang yang sudah dia berpuasa menjadi habit ya. Namun tentunya kembali kepada niat itu sendiri bahwa ini adalah postingan untuk usaha ya,
Dan tentunya kita menawarkan makanan kepada pembeli itu satu. Yang kedua, bisa kita lihat dulu calon pembeli ini. Ya karena memang ada hukum-hukum yang mengatur dalam peraturan pemerintah kita yang berhubungan dengan makanan yang offline ya. Misalkan peraturan daerah tidak memperbolehkan warung makan buka pagi sampai siang atau mungkin seperti apa ya. Nah, tentunya itu jadi menjadi sebuah kesesuaian bagi kita ya, meskipun kita menggunakan online shop ya. Nah, jadi intinya kita lihat dulu pembelinya. Kalau memang pembeli ini adalah orang-orang yang memang dia untuk makan tidak berpuasa, maka perlu difilter gitu ya, perlu difilter. Misalnya kita lihat apakah dia memang untuk hal yang bermanfaat pembeli ini atau barangkali ya untuk yang membatalkan puasanya ya. Nah, tapi intinya sih sangat mengapresiasi bagi teman-teman yang berbisnis secara online ya, karena itu sebuah media kita penyesuaian diri agar tidak ketinggalan zaman dalam hal berusaha. Nah, seperti itu ya. Iya, Pak. Jadi tidak apa-apa nih Pak kalau kita misalkan memposting makanan selagi bukan niatnya yang benar gitu Pak. Bukan ya, lagi niatnya benar. Ya. Oke Pak, mungkin udah hampir 1 jam nih Pak kita bincang-bincang dan di sini ya Pak. Mungkin teman-teman udah mau persiapan buka puasa, mungkin ada yang mau bukber atau persiapan buka puasa bersama keluarga. Jadi mungkin hari ini ulun simpulkan dulu untuk materi kita, untuk tema kita hari ini. Jadi mungkin puasa di bulan Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan itu sangat bermanfaat dan sangat bermanfaat bagi kesehatan mental dan fisik kita. Bahkan di dalam bulan puasa ini semua kegiatan yang dilakukan, baik itu kegiatan yang pokoknya yang bersifat positif, tentunya akan mendapatkan pahala dan berkah untuk kita semua ya Pak. Oke, ya seperti itu. Ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau udah kesiapan buka puasa nih. Terima kasih kepada Bapak sudah memberikan materi yang luar biasa hari ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan mendapatkan pahala dan tentunya berkah untuk kita semua, Pak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk 3 penanya yang bergabung tadi bersama kita nanti bisa hubungi kami lewat DM di Instagramnya kosema@siamuntai.id. Jangan lupa apa itu namanya, bukti acara kita hari ini. Oke, juga ada door prize dari saya ya, dari siapa itu nanti. Bapak Irzi. Ya. Kita bisa bertemu di lain kesempatan. Amin ya Allah. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya sudah stay sampai di jam ini. Silakan kepada Bapak, mungkin ada kesibukan Pak. Oke. Intinya saya mengucapkan terima kasih juga. Ini sebuah kebahagiaan bisa sharing dengan para mahasiswa ya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Jikalau ada perkataan atau mungkin jawaban saya yang kurang maksimal, saya memohon maaf ya. Mudah-mudahan bisa ditambahkan dengan referensi-referensi yang lain agar teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih tajam ya. Oke, saya mohon undur diri, pamit ya dari Instagramnya. Ya, berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar rumah macam-macam. Paling hati berapa? Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. See you next time. Sudah loh. Sudah 3 acara. 2 lagi.
Nih, bisa pelan bukannya 2 kali nih. Udah disimpan.